Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu tema hidup lapang dengan berbagi. Sebelum mulai, mari kita ingat bahwa berbagi adalah salah satu ajaran penting dalam Islam. Dengan berbagi, hidup kita menjadi lebih lapang, hati menjadi lebih tenang, dan hubungan kita dengan sesama akan semakin lebih baik. Jadi, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk memberikan sebagian harta mereka kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, zakat bukan hanya sekedar pemberian biasa, melainkan perintah agama yang harus kita laksanakan. Zakat memiliki beberapa macam. Salah satunya adalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ada juga zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan tertentu yang sudah mencapai nisab dan haul. Selain zakat, dalam Islam juga dikenal bentuk pemberian lain, yaitu infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Infak yaitu pemberian yang ditujukan untuk kepentingan umum. Sedekah, pemberian sukarela tanpa ada ketentuan waktu maupun jumlah. Wakaf yaitu pemberian yang bersifat permanen, misalnya berupa tanah atau bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umat. Dan hibah yaitu pemberian tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Nah, sekarang siapa saja yang berhak menerima zakat? Yang berhak menerima zakat yaitu mereka yang disebut mustahik dan terbagi menjadi 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil yaitu atau pengelola zakat, mu'alaf orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah, ghorim atau orang yang memiliki hutang, riqab yaitu budak yang ingin memerdekakan diri, sabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil yaitu orang yang dalam perjalanan jauh. Lalu, apa hikmah zakat bagi kita? Zakat memiliki banyak manfaat, antara lain: pertama, membersihkan harta dari sifat kikir. Kedua, membuka pintu rezeki. Ketiga, mengurangi kemiskinan di masyarakat. Keempat, menghapus dosa. Dan yang kelima, melatih kita untuk rendah hati dan peduli terhadap sesama. Jadi, melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, maupun hibah, kita bisa belajar arti pentingnya berbagi dalam kehidupan. Dengan berbagi, kita bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat iman dan memperbaiki diri kita sendiri. Dalam pembelajaran tentang zakat ini, saya tidak hanya ingin kita memahami pengertian, macam, dan hikmahnya saja. Lebih dari itu, kita juga perlu melihat langsung dasar hukumnya dalam Al-Quran. Karena itu, saya menambahkan bacaan surat At-Taubah ayat 103. Ayat ini menjelaskan secara jelas perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari umat Islam. Dengan zakat itu, harta mereka akan menjadi bersih, jiwa mereka akan menjadi suci, dan mereka akan memperoleh ketenangan. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Barusan kita sudah membaca surat At-Taubah ayat 103. Ayat ini menjelaskan dengan sangat indah tentang makna zakat. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari kaum muslimin yang mampu. Mengapa? Karena zakat bukan sekedar memberi sebagian harta, tetapi juga memiliki makna yang lebih mendalam. Pertama, zakat adalah sarana untuk membersihkan harta dalam setiap rezeki yang kita terima. Ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Dengan menunaikan zakat, harta yang kita miliki menjadi bersih dari sesuatu yang bukan milik kita. Ini membuat harta kita lebih berkah dan bermanfaat.
Kedua, zakat juga berfungsi untuk menyucikan jiwa. Kadang tanpa sadar kita bisa memiliki rasa cinta yang berlebihan terhadap harta. Dengan berzakat, kita bisa belajar melepaskan sebagian harta itu demi orang lain. Inilah latihan agar kita tidak kikir, tidak tamak, dan selalu rendah hati. Ketiga, ayat ini juga menunjukkan bahwa zakat bukan hanya bermanfaat bagi penerimanya, tetapi juga membawa ketenangan bagi yang memberi. Allah menjelaskan bahwa doa dari Nabi untuk orang yang berzakat akan menjadi damai, yaitu ketenangan jiwa. Artinya, orang yang menunaikan zakat akan merasakan ketenangan batin, kedamaian, dan kebahagiaan karena telah melaksanakan perintah Allah dan membantu sesama. Teman-teman, coba kita bayangkan, jika setiap muslim yang mampu benar-benar menunaikan zakat dengan baik, berapa banyak fakir miskin yang kita bantu? Berapa banyak anak yang bisa sekolah? Berapa banyak orang sakit yang bisa berobat? Dan berapa banyak keluarga yang bisa hidup lebih layak? Inilah keindahan Islam. Zakat bukan hanya ibadah individu, tetapi juga solusi sosial yang nyata. Selain itu, zakat juga mempererat hubungan antar umat. Orang yang kurang mampu merasakan diperhatikan, sementara orang yang mampu merasa bahagia karena bisa berbagi. Maka terciptalah masyarakat yang saling tolong-menolong, penuh kasih sayang, dan jauh dari rasa iri atau dengki. Dari ayat ini, kita bisa belajar bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga hadiah untuk diri kita sendiri. Hadiah berupa kebersihan harta, kesucian jiwa, dan ketenangan batin. Jadi, teman-teman, marilah kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu menunaikan zakat dengan ikhlas. Karena zakat bukan hanya bermanfaat untuk orang lain, tetapi juga mendekatkan kita kepada Allah, membersihkan hati kita, dan membuat hidup kita menjadi lebih lapang. Semoga dengan memahami makna ayat ini, kita bisa semakin sadar bahwa harta hanyalah titipan, dan salah satu cara mensyukurinya adalah dengan cara berbagi melalui zakat. Baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang makna zakat. Semoga materi ini bermanfaat dan membuat kita lebih semangat untuk berbagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.